Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola selesai ya? Silakan. Selesai nggak? Udah selesai semua? Aman ya? Aman. Balikan lagi. Gimana masuk? Ya, lolos masuk. Tadi saya sepanjang jalan Pak, kayaknya Zikir saya tadi ya? pulang, saya sambil mikir sambil nyetir gitu. Nah, alhamdulillah kita berkat supporter juga kemarin. Kita yang termasuk saya yang memang tidak begitu senang gitu sebenarnya dengan bola itu. Tapi tidak tahu ya kenapa Piala Asia tahun ini subhanallah saya sampai kawan-kawan yang mutawah semua rata-rata pada nonton gitu. Dan semakin semangat ke stadion. Jadi terbawa nih. Sampai iya, ya itu tidak luput dari doa-doa kita semua. Alhamdulillah itu juga bahwa keberhasilan ya dari doa-doa karena memang tidak ada yang bisa merubah takdir itu salah satunya dengan doa. Baik, bapak-bapak sekalian, kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Alhamdulillah wa syukrulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah memberikan iman sehat dan sempat sehingga alhamdulillah di malam yang sangat berkah ini kita bisa berkumpul Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang pertama kali saya mengisi kajian di Dukhon. Sebelumnya sering untuk silaturahmi biasa. Untuk isi kajian ini saya rasa yang pertama kali kalau nggak salah ya, karena sebelumnya tidak pernah biasa di ibu saya ngisi kajian ibu pagi. Kemarin hari Selasa di Majin biasa Rabu, kemarin Selasa di Majin. Karena ada bola Karena bola. Sampai ibu subhanallah sampai Majin kajiannya. Baik. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan bagi junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya serta tabi'in serta para pengikut sampai akhir zaman. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, untuk hari ini kita akan membahas salah satu hadis yang sangat bagus sekali ya, sebagai kajian perdana kita mungkin untuk saya, karena sebelumnya mungkin ada hadis yang lain yang menyampaikan ya materi lain. Namun untuk malam ini saya mengambil judul dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sudah populer ya. Hadis Arba'in An-Nawawi sudah dipelajari di semua pesantren ya, di kita itu sudah masyhur, sudah ma'ruf ya, kitab itu. Salah satu hadisnya di situ adalah hadis yang datang dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala. Hadis yang datang dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi, Pak. Ya. Pernah dengar ya hadis qudsi? Ada hadis qudsi, ada hadis mutawatir. Hadis qudsi ya itu sama-sama datang dari Allah, sama dengan Al-Quran, cuma ada perbedaannya, nanti kita akan kupas ya. Akan ada perbedaan walaupun itu sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam redaksi hadisnya mengatakan fima yarwihi an rabbih, ada sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak langsung mengatakan qala Rasulullah, enggak. Ya, kalau diskusi itu bedanya. Ya. Tapi sama-sama datang dari Allah. Makanya kita bahas malam ini adalah hadis qudsi. Ya. Ulama menjelaskan apa sih hadis qudsi? Ya. Hadis qudsi itu ada yang mengatakan hadis yang lafaznya dari Nabi sendiri, namun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengatakan dua-duanya, makna dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bagian, namun pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat mengatakan bahwasanya lafaznya dari Nabi sendiri dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan berikutnya hadis qudsi
ya ada perbedaan dengan Al-Quran, walaupun sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum masuk dalam hadisnya, tapi saya akan jelaskan sedikit apa sih hadis kursi dengan Al-Quran, walaupun sama-sama datang dari Allah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis kursi ya itu tidak berpahala walaupun satu huruf kita baca. Ya, beda dengan Al-Quran. Al-Quran kita baca 3 huruf, satu huruf dapat 10, alif, lam, mim sudah 30. Ya. Beda dengan hadis kursi. Yang pertama. Yang kedua, bedanya hadis kursi tidak mesti kita berwudu dulu untuk menyentuhnya ataupun memegang kitab tersebut. Hadis kursi itu ada saya punya satu kitab, tapi itu semua hadis kursi semua. Itu kalau kita sentuh boleh tanpa berwudu. Ya. Kalau Al-Quran kan jelas ya. Al-Quran jelas, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh sentuh, kecuali kita harus berwudu dulu. Ya. Kemudian, apakah dipakai untuk sholat hadis kursi? Tidak dipakai. Enggak pernah kita dengar imam mengatakan bima yarwi an rabbi terus annahu qala Allah Subhanahu wa Ta'ala qala Allah azza wa jalla. Kemudian dibaca selalu itu sama enggak ada. Langsung dibaca Al-Quran. Jadi Al-Quran dipakai untuk sholat, tapi hadis kursi tidak dipakai untuk sholat. Ini kira-kira perbedaan yang jelas ya, sehingga kita bisa memahami, membedakan ini hadis kursi, ini Al-Quran. Walaupun sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini mengatakan fima yarwihi an rabbih, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah berfirman. Allah berfirman, kita bilang demikian, menyampaikan. Ya, bukan qala Nabi lagi, tapi Allah berfirman melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah melalui lisan Rasulullah? Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Ya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memanggil kita dengan panggilan ya ibadi, wahai hambaku. Ya. Ini panggilan ini adalah panggilan Allah ya kepada hambanya dengan panggilan yang begitu apa? Ada pengakuan, kita diakui oleh Allah bahwasanya kita adalah hambanya. Ini spesial ini panggilan ini, ya ibadi. Ya. Kita dipanggil oleh pejabat saja atau presiden saja atau gubernur lah memanggil kita. Senang nggak Bapak? Rasa ada kebanggaan tersendiri. Bagaimana kalau yang memanggil itu adalah yang punya presiden, yang punya pejabat, yang punya gubernur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya seluruh isi langit dan bumi. Yang memanggil itu adalah Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Ini panggilan spesial. Ya, maka kita harus memperhatikan apa sih ya yang dimaksud, yang ingin disampaikan oleh Allah ya dalam hadis kursi tersebut. Ya. Yang pertama, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah haramkan, kata Allah, ya kepada diriku untuk berlaku zalim. Ya. Aku larang, aku haramkan diriku untuk melakukan perbuatan zalim kepada hambaku. Ya, kalau melakukan suatu amal kebaikan sesuai dengan amal, balasannya akan sesuai dengan amalnya. Kejelekannya akan dibalas dengan sesuai dengan kejelekannya. Gak pernah dizalimi. Gak pernah Allah itu berbuat zalim. Pertanyaannya, apakah mampu Allah berbuat zalim? Apakah bisa Allah berbuat zalim? Bisa, ya mampu, karena Allah menguasai segala-galanya. Cuman itu tidak pantas dilakukan oleh Allah. Bahkan dalam firman-nya sendiri mengatakan ini haramtu zulma. Pak, kalau dalam bahasa Arab ini itu sudah menggunakan kalimat taukid. Ya, sesungguhnya aku benar-benar ya melarang diriku untuk melakukan perbuatan zalim walaupun aku mampu. Ya, walaupun aku bisa berbuat zalim kepada kalian, tapi itu enggak pantas aku lakukan. Ya. Maka berikutnya apa? Waja'altuhu bainakum mahraman. Ya. Karena itu perbuatan zalim itu aku haramkan kepada kalian juga untuk melakukannya. Jangan kalian berbuat zalim. Ini yang pertama. Larangan dalam hadis yang pertama adalah larangan untuk berbuat zalim. Baik zalim untuk diri sendiri ataupun zalim untuk orang lain. Merugikan orang lain, memudaratkan orang lain. Ya. Contoh misalkan, contoh kecil ya. Kita punya istri 2. Misal, contoh saja. Contoh ya. Rame kalau itu. Contoh saja. Punya istri 2. Contoh tuh. Kita pelan-pelan ini kita aja. Kita punya istri 2.
Ya. Kemudian yang satu dibelikan emas murni, yang satu dibelikan rantai kapal. Adil nggak kira-kira? Di sini nggak ada keadilan. Ya, tidak boleh. Seorang suami itu akan zalim kepada orang lain, kepada lebih-lebih adalah pasangannya sendiri. Zalim kepada siapa? Istri. Tidak boleh. Bahkan itu haram. Ingat Pak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Ya. Kalian adalah pemimpin. Kita semua pemimpin ini. Ya. Pemimpin dari siapa? Ya. Pemimpin untuk istri kita, pemimpin dari anak-anak kita, pemimpin dari keluarga kita. Ya. Ketika kita nggak ada di rumah, ya istri yang jadi pemimpin di situ. Ya, istri yang mengatur semuanya, mendidik anak, membersihkan rumah, mencuci semuanya, itu istri. Ya. Kalau punya dua, ini harus betul-betul. Jangan sampai gilirannya si A, kita pergi ke B diam-diam. Ya. Karena ini adalah Allah sudah larang kita. Allah itu sudah melarang berbuat zalim kepada diri sendiri, kepada Allah sendiri. Dia doakan dirinya sama Allah dan larang perbuatan zalim juga untuk kita lakukan oleh hambanya. Ya, fala tazalamu, jangan kalian saling menzalimi. Ya. Ataupun misalkan mengurangi hak-hak daripada pasangan kita misalnya. Mengurangi hak pasangan. Ya, menyakitinya, mengacuh terhadap pasangan juga termasuk daripada zalim itu. Ya boleh. Ya. Bapak misalkan pulang kerja udah capek, sempatkan diri semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit ajak bicara istri itu. Ya, itu hak dia. Ya, biar kita enggak zalim karena akan ditanya nanti itu. Ya. Kita sebagai pemimpin ini sebagai kepala keluarga akan ditanya gitu. Ya. Kalau istri merasa istri misalkan pasangan kita merasa diacuhkan, merasa tersakiti, ya nanti kita ditanya gitu. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Itu hati-hati ya. Maka sempatkan ada waktu untuk istri. Mungkin ya kita sisakan waktu mungkin sepulang dari kerja untuk ajak istri kemana misalkan untuk memberikan kebahagiaan itu agar kita jangan sampai kerja terus ya, nggak ada waktu buat keluarga. Sisakan waktu buat keluarga karena itu juga kewajiban kita ya. Dan sekarang misalkan Jumat Sabtu libur ya aja keluarga ya, untuk membagikan mereka. Nah ini bentuk daripada agar kita adil gitu ya, adil kepada istri, lebih-lebih yang punya 2 pasangan, yang punya 2 istri. Jadi harus betul-betul adil, jangan sampai diambil malam giliran si ini kita ambil untuk si ini gitu. Jadi Rasul mencontohkan walaupun beliau punya istri lebih dari 1 ya, tapi yang nggak pernah dizalimi satu istri pun nggak pernah merasa dizalimi, nggak pernah ya, gitu. Ya ini yang pertama ya, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman ya. Aku telah mengharamkan diriku berbuat zalim, maka jangan kalian juga berbuat zalim. Yang kedua, ya ibadi, wahai hambaku, masih ya. Allah masih manggil kita di sini dengan kata ya ibadi ya, sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu. Sebagai bentuk pengakuan kita diakui Allah sebagai hamba gitu. Ya, sebagai hambanya. Ya, kenapa kita sekarang akan berpaling dari panggilan itu? Ya, banyak orang enggak sadar, ya kan? Begitu dipanggil ya ibadi, ini betul-betul spesial panggilan itu. Ya, maka jangan kita istilahnya acuh terhadap panggilan itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masih cuek aja, nggak mau ke masjid, nggak mau sholat gitu. Ya ibadi, ya Allah sudah panggil kita itu. Ya. Dengan apa? Kalimat yang kedua, kullukum dhalun illa man hadaitu. Ya, kalian tersesat, kalian sesat semuanya. Ya, illa man hadaitu, kecuali orang yang sudah aku beri hidayah. Ya, makanya kita nggak bisa mendapat istilahnya jalan lurus menuju kepada Allah kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Ya, hidayah itu hanya petunjuk. Ada hidayah yang bisa kita cari sendiri, ya, ada hidayah yang memang langsung turun dari Allah. Ya, ada 2 hidayah itu, Pak. Hidayah itu ada 2, ada hidayah taufik namanya, ada hidayah irsyad. Ya, hidayah taufik itu langsung datang dari Allah. Ya. Jadi Allah yang langsung mengilhamkan kepada orang itu untuk menjadi orang baik, ya, tanpa ada sangkut paut dengan orang lain, ya. Langsung dia sadar, langsung dia rajin ibadah, dia taat kepada Allah. Itu namanya hidayah taufik. Tapi kalau hidayah irsyad ini bisa dicari, ya. Siapa yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah, itu namanya hidayah taufik, ya kan? Allah itu nggak bisa kita cari kecuali Allah yang menginginkan orang itu menjadi orang baik, ya.
Nabi sendiri mengatakan, ya, aku nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang aku cintai. Ya, aku nggak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang aku cintai. Tamatnya sendiri. Ya, nggak bisa diberikan hidayah sama Nabi. Ya, karena hidayah itu memang milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lanjutan ayat firman-Nya, fastahduni ahdikum. Karena aku yang punya petunjuk tadi, hidayah tadi, ya, maka fastahduni, alif sin ta dalam bahasa Arab itu namanya apa? Litolab. Ya, bimana apa artinya? Bahwasanya aku minta kepada engkau untuk apa? Minta hidayah itu padaku, kata Allah. Alif sin ta litolab, ya, maknanya untuk permohonan. Mohonlah hidayah itu kepadaku. Istighfar, misal ghafara, mengampun. Tapi kalau astaghfirullah, aku mohon ampun. Ya, gitu. Istighfir, mohon ampunlah kepadalah, karena alif sin ta di situ tambahan yang artinya litolab, asalnya ghafara, ya kan? Istighfar berarti minta ampun, gitu, ya. Asalnya hidayatun, hidayah, petunjuk. Tapi kalau istahduni, minta hidayah itu, minta, ya, mohonlah hidayah itu. Alif sin ta dalam bahasa Arab namanya hidayah, litolab. Ya, apapun kalimatnya, ya, asal kalimat dasarnya ada tambahan alif sin sama ta dalam kalimat apapun bahasa Arab itu mananya litolab, ya, memohon, permohonan. Ya, makanya kalimatnya mengatakan fastahduni, mintalah hidayah itu, mohonlah, ya, hidayah itu kepadaku, kata Allah. Ya, karena memang hidayah bukan milik siapa-siapa, yang punya adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini, Pak? Ya, fastahduni ahdikum. Ya, niscaya kalau engkau sudah minta kepada hidayah, aku pasti akan beri kamu. Ya, ahdikum, aku akan kasih engkau, gitu. Ya, cuma kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang kita enggak menghiraukan itu. Ya, padahal Allah sudah bilang fastahduni, ya, minta hidayah itu kepadaku, gitu. Jangan tunggu, ya, gitu. Maksudnya kita, subhanallah, dalam sholat berapa kali kita minta hidayah? 5 kali itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal, ya Allah berikan aku, istilahnya tunjukkan aku hidayah menuju jalan yang mustaqim. Ya, gitu. Jadi pertanyaannya yang kedua di sini apa tadi? Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ada dua, hidayah taufik yang langsung datang dari Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Yang kedua hidayah irsyad. Hidayah irsyad ini bisa melalui kiai, bisa melalui ustadz, bisa melalui buku-buku yang kita baca. Ya, kita baca buku Al-Quran misalnya, tiba-tiba kita sedih, menangis, sadar, kembali kita kepada Allah, itu namanya hidayah irsyad. Ya, datang kita kepada syekh, kepada ustadz, kepada kiai, minta petunjuk. Ya, berikan aku petunjuk ya syekh. Ya, beli apa yang harus aku lakukan? Hatiku keras, yang nggak bisa menerima nasihat. Diberikan nasihat sama syekhnya, diberikan petunjuk sama kiainya. Dengan nasihat itu dia sadar, kembali kepada Allah. Ini namanya hidayah apa? Irsyad. Ya, hidayah irsyadi. Makanya ada petunjuk, ya kan, petunjuk yang melalui orang, melalui usaha dia sendiri. Dia mencari. Tapi kalau hidayah taufik tadi nggak bisa. Ya, kita nggak bisa masuk ke situ. Yang masuk di situ adalah Allah dengan kepada siapa yang harus yang Allah itu kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Paham dari sini, Pak? Baik. Jadi hidayah itu kita minta kepada Allah. Ya, karena yang punya hidayah hanyalah Allah, gitu. Bukan siapa-siapa. Yang ketiga, tadi zalarang zalim, yang kedua perintahnya apa? Untuk memohon hidayah hanya kepada Allah. Ya ibadi kullukum jai'un illa man aqamtu. Wahai hambaku, ya, masih pada panggilan yang ketiga, ya. Wahai hambaku, ya, kullukum ja'i'un. Apa di ja'i'? Ja'i itu artinya lapar, ya, butuh makanan. Kalian semua lapar, dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku sudah berikan makanan. Ya. Ini maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Ya. Mustahil langit itu akan menurunkan hujan emas. Mustahil rezeki itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita akan cari. Ya. Entah mungkin kita cari, minta kepada Allah dengan doa, kemudian setelah itu dengan usaha, ya. Jadi rezeki itu akan datang. Kita nggak akan bisa makan, nggak akan bisa minum, nggak akan bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa ada usaha dari diri kita sendiri. Ya, pengen jadi presiden misalnya, ya, nggak ada usaha untuk itu, duduk aja terdiam di rumah,
Ya, nggak ada usaha untuk menjadi presiden, nggak ada usaha untuk menjadi seorang guru, nggak ada usaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nggak ada usaha untuk itu. Ya, pengen makan tapi nggak ada usaha untuk mencari makanan, nggak mau kerja, malas. Ya, maka ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala di sini, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang sudah aku beri makanan. Siapa? Ya orang yang mau mencari makanan, orang yang mau mencari minuman. Ya, makanya firman Allah berikutnya apa? Fastat'imuni ut'imkum. Ya, karena itulah ya mintalah makanan itu kepadaku, karena aku yang punya makan, aku yang punya rezeki, kata Allah. Rezeki itu aku yang punya, ya. Yang kita makan, yang kita santap, ya itu rezeki dari Allah, ya kan? Enggak ada istilahnya usaha untuk itu, mustahil kita akan bisa mendapatkan itu. Ya. Kita bisa misalkan sampai di Qatar kerja, alhamdulillah. Itu dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu, apakah dengan duduk termenung di rumah? Nggak bisa, ya kan? Pasti bapak-bapak sudah sekolah, sudah belajar, sudah dengan capeknya. Itu namanya usaha. Ya. Sama dengan makanan. Kita mau ada makanan di rumah, kita nggak ada malas-malasan di rumah, nggak mau cari kerja, ya susah juga. Ya. Minta kepada Allah. Karena Allah nggak mungkin akan langsung mengasih langsung truk ini makanan langsung pada kayak dulu kisahnya Nabi siapa yang minta hidangan itu, Nabi siapa yang minta hidangan, ya langsung diturunkan hidangan, itu Nabi. Ya Nabi bisa beda lagi, ya itu udah kelasnya sudah kelas Nabi, ya itu adalah suatu bentuk kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Gitu. Nah kita sekarang yang sebagai hamba biasa, ya harus ada usaha gitu. Karena firman Allah dalam Al-Qur'an apa? Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard. Ya, kalau kalian sudah selesai salat, fantashiru fil ard. Selesai salat subuh segera berangkat kerja. Ya, sesuai dengan pekerjaan dan profesi masing-masing. Itu bentuk daripada fastat'imuni. Ya, bentuk daripada kita minta makanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard. Ya, apabila kalian selesai melakukan salat, fantashiru fil ardi, sila bertebaran di muka bumi ini. Cari rezeki Allah itu di mana-mana ada. Ya, jangan nggak cari. Kalau nggak cari, mustahil Allah itu akan berikan langsung ya berbentuk rezeki di depan rumah kita, nggak bisa. Harus dengan ada usaha ikhtiar kita. Ya, kita mau sehat, nggak ada usaha untuk mau berobat. Ya udah saya terima, ini memang takdir saya, udah biar saya mati saja. Itu bukan. Ya seorang muslim nggak begitu. Ya, seorang muslim nggak begitu. Ya udah, kita udah dapat misalnya dalam hal bola kita udah skor sekian kalah, udah mengalah kita. Ya, nggak bisa, nggak ada. Harus berusaha. Ya, sampai di titik terakhir pun harus berusaha. Dengan usaha, alhamdulillah hasil Jepang kemarin dapat 1 poin. 1 gol. 1 gol. Ya, Bantu udah nyerah. Saya Pak waktu udah menghadap belakang dari stadion, begitu dapat gol balik lagi, nggak jadi pulang. Semangat. Itu usaha, ya kan? Ini namanya fastat'imuni. Ya, itu sudah kita melaksanakan hadis qudsi yang mengatakan fastat'imuni. Itu salah satu contoh, ya. Contoh yang lain yang selain makanan itu. Maka apapun itu bukan hanya makanan, apapun, maka kita harus ada usaha. Mau sehat, ya rajin-rajin olahraga, ya. Mau sehat, ya maksudnya jangan biasakan istilahnya makan telur malam misalnya, gitu kan? Itu kan usaha istilahnya, usaha untuk itu, usaha untuk menuju sehat. Fastat'imuni ut'imkum. Jadi di sini tekanannya adalah ada usaha untuk mencari makanan itu, karena yang punya makanan adalah Allah, yang punya rezeki itu Allah. Ya, maka kita minta kepada Allah agar kita dikasih makanan. Ya ibadi kullukum 'arid illa man kasautuhu. Yang keempat, ya, zalim. Kemudian pernah jadi minta hidayah kepada Allah. Yang ketiga apa tadi? Minta makanan hanya kepada Allah. Ikhtiar, ada usaha. Yang keempat, kullukum 'arid illa man kasautuhu. Wahai hambaku, kalian adalah tiap-tiap kalian adalah dalam keadaan 'ar itu artinya tidak punya pakaian sama sekali. Telanjang. Ya, illa man kasautuhu, kecuali orang yang sudah aku berikan pakaian. Ketika kita baru lahir, semua dalam keadaan tidak ada satu benang pun yang nempel di tubuh itu, nggak ada. Ya, sekarang masya Allah, ya sudah ada yang pakai jubah, pakai top, pakai peci, pakai jaket. Subhanallah, itu adalah bentuk daripada karunia Allah yang begitu luas. Itu aja belum bisa kita syukuri. Ya, itu udah luar biasa. Kita bayangkan diri kita ketika baru lahir,
nggak ada apa-apa yang keluar, hanya tubuh kita yang mungil, ya, satu benang pun nggak ada nempel di tubuh, ya. Sekarang luar biasa, Allah tuh berikan karunia begitu banyak, Pak, ya, yang begitu banyak. Ini nikmatnya begitu banyak, hanya pantas kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang sudah aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka minta pakaian itu kepadaku, kata Allah. Ya, mintalah pakaian itu kepadaku, aksukum, aku akan kasih kau pakaian. Ya, jadi perhatian di sini adalah apa? Agar kita ada ikhtiar sama dengan yang pertama tadi, cuman di sini dalam hal pakaian. Ya, pakaian, makanan itu kita nggak punya sama sekali, kecuali itu sudah ada takdir yang Allah berikan kepada kita dengan apa? Usaha. Dengan usaha. Insya Allah dengan usaha maka apapun itu kita bisa akan raih. Kemudian, ya ibadik innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, masih dengan panggilan hamba, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ya, kalian dalam keadaan tukhti'un artinya bersalah, berdosa. Bil-laili wan-nahar, siang malam, kalau itu melakukan perbuatan dosa. Ya. Setelah itu wa ana aghfiru dzunuba jami'a, akan tapi di sana Allah sudah siapkan ampunan yang begitu besar kepada hamba yang melakukan perbuatan dosa itu. Ya, subhanallah, ini bentuk karunia Allah. Ya. Kita dapat nikmat, syukurin. Kita dapat ujian apapun itu, dapat kesalahan, dapat melakukan kemaksiatan apapun itu, Allah sudah siapkan apa? Ampunan. Ya, ini kan karunia Allah yang besar ini. Ya. Jadi sebesar apapun dosa kalian, minta ampun kepada Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, minta ya ampunan itu kepada aku, karena aku yang punya maghfirah, kata Allah. Aku yang punya maghfirah, ampun aku yang punya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan itu kepadaku, aku akan berikan itu ampunan. Ya, dengan astagfirullah, bisa dengan lafaz ucapan astagfirullah, astagfirullah, itu sudah masuk itu dalam astagfiruni. Atau bisa juga dengan amal. Jadi kita mohon ampun kepada Allah bisa dengan ucapan astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau dengan usaha amal soleh. Ya, kita punya anak yatim 10-15 orang, kasih makan. Kita punya yayasan sosial, berikan mereka kebutuhan mereka, apa yang dibutuhkan sama mereka. Orang-orang miskin panggil, kasih makan, kasih mereka apa yang dibutuhkan. Kayak sekarang misalkan warga di Gaza, di Palestina membutuhkan makanan, membutuhkan selimut, pakaian, kirim ke sana. Apa bisa kita lakukan? Maka itulah, dengan sebab itu Allah akan berikan kita ampunan itu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya. Jadi bisa dengan dua, minta ampun itu bisa dengan ucapan, itu langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, atau dengan usaha amal soleh. Ya, karena amal soleh itu bisa membantu Allah akan bisa menyebabkan kita diampuni dosa-dosa kita. Ya, itu dosa-dosa kecil, Pak. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak cukup dengan astagfirullah. Ya, astagfirullahaladzim, tidak cukup dengan itu, akan tapi butuh apa yang disebut dengan taubat nasuha. Ya, taubat nasuha itu. Karena apapun itu, kalau dalam hadis Bapak temukan, apapun itu penjelasan Allah akan mengampuni dosa sebanyak buih di lautan. Itu dosa kecil maksudnya. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian sebesar apapun itu, dalam hadis penjelasannya kan sering dengar itu dosa kecil maksudnya. Kalau dosa besar nggak cukup dengan itu, nggak cukup dengan menyesal, nggak cukup dengan astagfirullah, akan ada yang lebih dari itu. Ya, ada dua masalah di sini kalau kita berbuat salah kepada Allah. Pertama, kita istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, selesai. Itu kalau bersangkut paut dengan Allah ya. Karena apapun kesalahan kita, kalau kita sangkutnya dengan Allah, selesai dengan istighfar. Paham di sini, Pak? Tapi kalau sudah sangkut pautnya dengan anak Adam, manusia, ini beda lagi, ya. Kalau kita ada menzolimi orang misalnya, menyakiti orang, membuat orang mudarat dengan kita, maka di samping istighfar, kita minta ampun kepada orang yang pernah kita sakiti. Dua, ya, di situ. Jadi di samping istighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian minta ampun kepada siapa yang pernah kita zolimi, siapa yang pernah kita sakitin, ya. Kemudian melakukan syarat-syarat apa yang disebut dengan syarat taubat, ya, menyesal, nggak akan mengulangi lagi perbuatan itu, ya. Mohon ampun kepada orang yang bersangkutan jika itu bersangkutan dengan anak Adam, ya.
Misalkan bagaimana Pak Ustaz, gak ada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, orangnya sudah meninggal dunia, doakan dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah ingat dulu, oh iya saya pernah menyakiti si ini, tapi dia udah meninggal. Ya, dia udah meninggal. Gimana cara minta ampunnya? Doakan dia agar diampuni segala dosa salahnya. Karena Pak, berat sekali. Kita sudah menzalimi orang, memudarati orang, itu kalau dia nggak maafin kita, itu sampai di akhirat akan ditagih. Ya, akan ditagih itu. Makanya berat. Kalau bisa di dunia selesaikan di dunia urusan itu. Ya, maka Islam kan melarang tidak menegur kawan melebihi tiga hari. Ya kan? Haram seorang muslim membiarkan saudaranya tidak menegur saudaranya tanpa ada sebab yang syar'i, ya, dalam lebih daripada 3 hari. 3 hari tidak masalah. Lewat dari 3 hari berdosa. Ya, seorang muslim tidak menegur temannya sesama muslim. Ya, itu berat. Apalagi nanti sangkut pautnya dengan anak Adam. Maka harus kita cari itu. Ada sangkut hutang-hutang misalkan, cari sampai dapat orang itu. Kalau misalkan nggak ada, jauh ya, entah di mana orangnya nggak tahu. Siapkan utang kita kepada dia itu untuk disedekahkan di kotak-kotak amal, infak-infak sosial misalkan. Niatkan pahalanya buat siapa yang punya uang itu. Ya, kita pernah minjam kepada si A, tapi saya udah nggak tahu di mana posisinya. Ya kan? Uangnya kita masih ingat, misalkan 1 juta misalkan. Tapi orangnya nggak tahu kemana. Udah, Bismillah, niatkan kotak amal ini saya masukkan, pahalanya nanti dibuat, niatkan buat yang punya uang. Udah selesai. Ya, udah selesai, tanggung jawab Bapak, nggak ada kewajiban untuk balasnya kepada dia. Gitu. Karena berat, Pak. Berat kalau sudah urusan dengan anak Adam itu berat, ya. Karena akan ditagih nanti. Ya, daripada nanti misalkan kita ditagih di akhirat, kemudian kebaikan kita akan diambil sama dia, ya kan, lebih baik sekarang selesaikan di dunia sebelum ya meninggal dunia. Ya, gitu. Baik, jadi tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah sudah menyiapkan maghfirah, ampunan ketika hamba itu melakukan kesalahan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam firman ayat hadis kudusinya, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya. Wahai hambaku, ya. Engkau sekali-kali tidak akan bisa memberikan aku manfaat, ya, atau mudarat kepadaku. Misalnya gini, maksudnya gini. Kita ingin memudaratkan Allah, nggak mau sholat misalnya. Udah nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau berhaji walaupun ada harta, misalnya ada untuk pergi ke sana, nggak mau. Ya, nggak mau sholat, malas sholatnya. Bukan malas, nggak mau. Ya. Itu sedikit pun tidak akan mengurangi apa, ya, tidak akan memudaratkan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Ya. Karena apa yang sudah Allah sampaikan ke kita, berikan ke kita bentuk kewajiban-kewajiban, itu kalau kita lakukan manfaatnya buat kita, bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Pun dengan mudarat, ya. Kita mau memudaratkan Allah, itu kembalinya kepada kita, ya, bukan kepada Allah. Gitu. Jadi maslahat itu, kebaikan itu hanya kembali ke kita. Kita sholat, kita yang dapatkan. Kita berzakat, kita yang dapatkan manfaatnya. Kita ngaji begini, taklim, majelis taklim, masya Allah, ilmu kita yang dapatkan. Ya, kita bisa dekat dengan Allah, semakin dekat dengan firman-firman Allah, mendekatkan diri, ketakwaan kita semakin bertambah. Itu kan masalah kembali pada siapa? Kita yang melakukan kebaikan. Dan ini nggak sembarang, Pak. Nggak sembarangan orang memilih antum ini untuk hadir di sini. Ya, ini adalah pilihan Allah. Allah gerakkan hatinya, karena banyak di luar sana punya waktu, punya kesempatan, nggak bisa hadir seperti ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya kalau diminta untuk menjadi salim, kalau masih bisa saya sempatkan diri, karena itu luar biasa pahalanya. Ya, luar biasa pahalanya. Ya, maka begitu ada majelis salim, ada rasa senang. Ya, karena di situ malaikat hadir, malaikat ikut nimbrung bersama kita, tempat itu berkah, ya kan? Kita dapat ilmu. Ya, kita dapat ilmu yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu, gitu kan. Kedua, kita bisa silaturahim. Antum sudah tahu bagaimana kelebihan silaturahim, ya kan? Sudah tahu semuanya. Memperpanjang umur, memperluas rezeki, ya. Maka dari itu, ketika ada
istilahnya manfaat di situ Allah berikan, maka segera kerjakan itu, karena manfaatnya akan kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Ada yang kedua, ada orang yang ingin memudaratkan Allah. Ada orang yang ingin memudaratkan Allah dengan tidak mau melakukan kebaikan itu, cuek aja, apa itu firman Allah, apa itu ini, nggak mau. Nanti mudaratnya kembali kepada siapa? Dia sendiri, ya, bukan kembali kepada Allah. Kalaupun dia taat itu tidak akan mengurangi sedikit pun derajat kekuasaan Allah itu, nggak bisa, nggak ada. Karena Allah sudah segala-galanya di atas. Kita taat, nggak ada manfaat sedikit pun buat Allah, nggak ada. Ya, yang ada hanyalah untuk kita sendiri. Itu ya, itu yang kita garis bawahi. Kemudian itu maksudnya tadi. Nah, yang berikutnya ya ibadi, masih aja kita dipanggil dengan ya ibadi. Wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya, kalau sekiranya ya dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari manusia awal sampai manusia terakhir, ya, taat kepada Allah, ya, taat kepada Allah, mazada dzalika fi mulki syai'in, enggak bisa menambah sedikit pun, ya, dari kekuasaan kepada Allah. Enggak bisa, ya. Karena kemuanya akan kembali kepada hamba itu sendiri. Baik dzarrah, misalkan seberapa biji dzarrah dia lakukan kebaikan, ya, seberapa biji dzarrah, biji sawi kecil, itu akan kembali kepada dia, enggak akan dizalimi, ya, enggak akan dizalimi sedikit pun. Ya. Bagaimana kalau Allah itu menyiksa hambanya, padahal dia muslim? Ya, dulu pernah sholat, kenapa kok disiksa? Itu bentuk keadilan Allah, bukan bentuk daripada Allah itu zalim pada dia, enggak. Itu keadilan Allah di situ, ya. Kenapa? Karena dulu Allah sudah jelaskan semuanya melalui lisan Nabi, melalui lisan Muhammad, melalui lisan ulama, melalui lisan para asatidz, para ustaz, guru-guru kita, sudah disampaikan semua, tapi enggak mau. Ya, bahkan mereka cuek dengan itu. Sengaja menutup telinga, sengaja menutup mata, sengaja memalingkan muka dari kebaikan itu. Maka ketika dia disiksa di neraka, dimasukkan dalam neraka, bukan bentuk daripada kezaliman Allah, akan tetapi itulah keadilan Allah, karena Allah sudah sampaikan semua kebenaran itu. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu, sudah jelas semuanya. Yang sudah sempurna agama itu. Ya. Kalau misalkan sekarang ada yang nggak mau salat, ya udah, berarti hatinya sudah tertutup untuk itu. Ya. Hati-hati sekali. Ya, maka ketika ada orang yang tidak mau menerima nasihat dari saudaranya, hati-hati sekali. Ya, karena sombong itu bukan orang yang gagah perkasa begini, bukan. Ya, orang sombong itu dalam agama kita apa? Itu batrul haq wa qamtun nas. Menolak kebenaran. Ya, diajak ngaji, diajak talent nggak mau. Apa dibahas saya sudah hafal semuanya. Ini namanya orang sombong itu. Ya. Kibar itu artinya orang sombong itu apa? Batrul haq, menolak kebaikan, menolak kebenaran, ya, acuh terhadap kebenaran itu, gak mau, ya, ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Hati-hati, ya. Ya, itu sombong itu bukan hanya dengan dalam bentuk. Ada yang sahabat bertanya, apakah ada orang yang bajunya bagus, sendalnya bagus, apakah itu juga masuk dalam sombong? Oh bukan, ya, itu bukan sombong namanya. Ya, itu adalah bentuk keindahan, karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka pada keindahan. Bahkan bentuk tahaddus bin ni'mah, ya, ketika kita punya pakaian baru pakai, ketika punya barang baru pakai, punya mobil baru pakai, ya, itu bukan bentuk kesombongan dalam agama kita, bukan itu, ya. Sombongan itu adalah ada pada orang ketika orang itu menolak kebaikan. Ya, dia diajak ngaji, iya, tapi tidak pernah menyempatkan waktu untuk bisa datang di pengajian. Itu sudah salah satunya, ya. Kalau misalkan ada halangan-halangan yang syar'i, jangan, tidak masalah. Tapi kalau udah tidak pernah mau ngaji sama sekali, ya itu yang jadi masalah. Ya, dipertanyakan itu. Jadi kita kembali ke bahas. Jadi apapun itu dalam masalah istilahnya bangsa dari bangsa jin, dari bangsa manusia, ya. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hal ketakwaan, ya, betul-betul bertakwa. Ya, itu mazada fi mulki syai'in, tidak akan bertambah ya sedikit pun, ya, daripada kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, kalau dari bangsa jin, manusia, dari bangsa yang dulu sampai manusia sekarang, ya, dia apa? Ala afjari qalbi rajulin, dia punya hati yang sangat fujur. Kemaksiatannya dia lakukan dengan apa namanya, betul-betul
dia jauh dari Allah. Ya, kemaksiatan dia lakukan, semua bentuk kejahatan dia lakukan. Ya kan? Itu dari manusia dulu sampai sekarang dia lakukan itu. Ya, hatinya nggak ada ketakwaan lagi. Gitu, ya. Kata Allah dalam ayatnya, "Ma naqasa dzalika fi mulki syai'an." Enggak akan mengurangi sedikit pun daripada kerajaanku, kata Allah. Jadi taat kepada Allah, takwa kepada Allah, enggak akan menambah kekuasaan kerajaan Allah itu. Maksiat kita lakukan enggak akan menurunkan derajat sedikit pun, enggak akan bisa mengurangi kerajaan Allah ya Subhanahu wa taala. Jadi taat, kemaksiatan itu hanyalah kembali kepada hamba itu sendiri, bukan kembali kepada Allah. Ya, sedikit pun nggak akan bisa menambah dengan ketaatan, sedikit pun nggak akan bisa mengurangi dengan kemaksiatan. Gitu, ya. Nah, yang terakhir, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Nah, sekarang Allah berikan gambaran begini. Begitu luasnya karunia Allah, kalau seandainya dari manusia sejak zaman Nabi Adam dulu sampai akhir zaman yang sekarang ini, kumpul manusia ini semua kumpul di situ lapangan lah. Semua dari bangsa jin, bangsa manusia, ya kan? Semua kumpul di situ. Dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Minta masing-masing ini, orang ini. Dari jin, dari manusia semuanya minta pada Allah. Apa kata Allah? Aku akan kasih masing-masing daripada permintaan mereka. Ya. Aku akan kasih semua yang mereka minta. Dari manusia yang dulu sampai sekarang, dari bangsa jin dan manusia. Ya kata Allah, fi sa'id fas'aluni. Mereka minta kepadaku, kata Allah, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatan. Aku akan kasih masing-masing dari mereka ini adalah apa permintaan dia. Ini minta kawin, ini minta nikah, ini minta jamaah, ini minta, maka dikasih sama Allah. Ketawa. Ya. Ini minta nambah istri, minta nambah, udah 2 pengen 3 lagi, udah 3 pengen 4 lagi. Ada itu. Ya ada yang begitu. Ada kan yang begitu kan? Ada. Ya. Siapa itu tanya? Jadi gini. Coba di sini kan? Bukan Ya. orang sini kan? Kalau misalkan punya 2, punya 3, punya 4, atau 4 ya, jangan sulit mah, cukup 4. Ya karena dalam Islam itu memberikan solusi sampai 4, ya kan? Tapi kalau cukup sama 1 udah cukup, ya nggak usah nambah-nambah, ya. Tapi kalau misalkan nggak cukup, ya pengen nambah lagi, pengen ada istilahnya rasa masakan yang baru lagi, boleh. Dalam Islam memberikan solusi, boleh. Jadi Membantu kerjaan nikah kedua, ketiga, keempat itu adalah solusi ya, bukan sebagai apa? Bukan sunnah. Bukan istilahnya. Sekarang orang makan sunnah 2, 3, 4 itu solusi dalam Islam. Ketika misalkan syahwatnya nggak teratasi dengan 1, ya, syahwatnya nggak cukup dengan 1, ya, maka bisa solusinya adalah nikah lagi yang kedua, yang ketiga. Tapi hati-hati Pak, hati-hati, ya. Ketika Allah berfirman, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidah." Ya, boleh sampai 2, 3, 4. Ingat, ya. Kalau kalian misalkan di akhir ayatnya garis bawahi, wa in khiftum an la ta'dilu, kalau kalian takut enggak berlaku adil, ya, fa wahidah, cukup 1. Cukup 1 aja, ya. Yang 1 aja misalkan ini udah betul-betul kita rawat, betul-betul kita jaga surga. Tapi kalau 4 kita acuh, kita cuekin, ya, jadi suami yang khusus, suami yang durhaka kepada istri, ada tuh Pak. Ada suami yang istri, ya suami durhaka kepada istri ada. Ya, ada istilah. Buat apa bikin cari 4 kalau berdurhaka? Ada istilah istri itu durhaka. Jadi istilah khusus itu bukan hanya ada timbul dari istri Pak, dari suami juga bisa. Kalau khusus itu artinya istri yang durhaka kepada suami, nggak mau melayani suami, nggak mau menuruti perintah suami, ya, nggak mau mempersiapkan apa yang kebutuhan suaminya, nggak mau merawat rumah, nggak mau mendidik anak, itu istri khususnya. Kalau betul-betul itu sudah ada dan kita tahu itu, ya, dengan ilmu pengetahuan tentunya, bukan dengan sangka, ya, bukan dengan menyangka-nyangka. Lihat istrinya saling telepon, dikira itu dengan pasangan yang lain, dikira dengan pada itu adalah saudaranya, belum tentu. Makanya kita jangan langsung menuduh istri itu, kamu ini khusus, kamu ini durhaka kepadaku, enggak, kamu ini hianat kepadaku, enggak. Tanya dulu betul-betul, ya, tanya betul-betul, ya. Karena firman Allah di situ mengatakan apa, ya? Firman mengatakan al-khauf, kalimat al-khauf dia gunakan, ya. Dalam Al-Quran mengatakan
wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Kalau ada ciri-ciri wanita itu ada akan durhaka kepada suaminya, fa'idhuhunna, ya, peringati dia. Tapi ingat Pak, peringati jangan ketika dia marah, ya. Peringati istri jangan ketika dia marah. Nanti keluarkan ayat hadisnya nanti kalau sudah tenang. Enggak masuk itu. Kalau Allah Azza wa Jalla, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam gimana? Pakai dilempar piring itu. Ya. Jadi ketika menasihati istri, antum harus betul-betul pandai melihat situasi kondisi. Ketika anak sedang tidur, udah nggak ada lagi orang lain, kita berdua baru di situ. Ajak makan kemana aja, ya udah tenang baru. Ya, keluarkan hadis ayatnya di situ bisa masuk. Ya, itu namanya fa'idhuhunna. Itu nusus. Apakah suami bisa nusus? Bisa durhaka? Bisa. Ya, suami juga bisa durhaka pada istri. Pulang kerja nggak ada waktu buat istri, langsung blok tidur, capek. Nanti begitu nggak disiapin makanan sama istri marah. Ini suami yang nusus kepada istrinya, durhaka kepada istri, acuh terhadap istri. Yang nggak ada waktu buat istri itu namanya suami yang nusus. Ya, itu solusinya dalam Islam ya harus didatangkan mediasi yang kuat dari keluarga kita, dari keluarga dia, pertemukan. Ya, langsung kalau Allah mengatakan seorang dan ayatnya mengatakan kalau apabila perempuan itu wanita para istri itu ya mengetahui istri para suaminya itu nusus, maka datangkan dari pihak keluarga dia dan dari pihak si laki-laki, mediasinya di situ. Ya. Apakah nanti hakim akan keluarga dia atau keluarga akan memutuskan melanjutkan hubungan itu atau enggak? Ya, langsung itu. Tapi kalau wanita yang nusus, wanita yang durhaka, ada beberapa fase. Ya, enggak langsung mediasi, tapi pertama, fa'idhuhunna, ya, peringati dia. Setelah diperingati, jangan langsung pukul ya, nggak boleh. Fa'idhuhunna. Setelah yang udah diperingatin, udah dinasehati melalui sahabat kita, melalui ustaz juga udah masih juga kelihatan durhakanya, maka pindah ke cara yang kedua. Bagaimana caranya kalau istri itu tidak taat kepada kita? Maka pindah ke yang kedua dengan makan wahjuruhunna, kata Al-Quran. Wahjuruhunna, bisa tempat tidur. Ya, dalam arti apa? Tetap di satu ranjang, Pak. Tetap di satu ranjang, tapi tidak boleh dan yang itu tidak boleh menggauli. Ya, tetap satu ranjang, ngomong biasa. Yang terjadi sekarang karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita, yang sering terjadi adalah ketika suami istri itu bertengkar, itu pisah, dua-duanya pisah. Di sini sekamar, ini sekamar, enggak, bukan itu maksudnya. Ya. Dalam Islam itu mengatur wahjuruhunna itu pisah, itu artinya itu yang satu, ya, menggaulinya. Dan dilarang. Tapi ketika kita sudah dalam satu kamar, tetap di satu ranjang, tapi mungkin saling membelakangi caranya. Atau mungkin dia di atas, kita di bawah. Itu di satu kamar situ. Wahjuruhun. Setelah itu dan disehati, udah di tempat tidur juga masih kelihatan durhakanya, ya, maka pindah ke cara yang terakhir. Al-Quran mengatakan apa? Wadribuhunna, pukul. Tapi ingat, pukul di sini yang sifatnya apa? Mendidik. Ya, Nabi kalau pukul istri beliau itu dengan menggunakan sarung yang kain sapu tangan yang kecil yang ada di saku beliau di pelan-pelan. Tapi hati-hati, ya, jangan pukul muka, ya, jauhi muka, kata agama. Jangan pukul muka pada istri itu, kasihan, ya. Karena muka ini adalah mahalul jamal, ya. Semarah-marahnya suami jangan hindari pukul muka, ya. Semarah, lebih baik keluar kita, lebih baik ternyata menjauh. Ya, itu konsep Islam begitu, konsep agama kita begitu dalam Al-Quran, ya. Fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna, 3. Ya. Kalau 3 ini sudah dilakukan dengan isu kita pukul, tapi jangan muka. Lihat dari tempat-tempat yang kira-kira tidak menyakiti, ya. Sifatnya mendidik lah, pukulan sifatnya mendidik. Tapi apa dalam Imam Syafi'i mengatakan itu memang memukul itu dibolehkan tapi sangat dibenci dalam Islam. Bahkan termasuk perceraian yang disebut dengan talak, ya. Walaupun itu halal, hati-hati pengucapannya, hati-hati sekali, ya. Abghadullah ila abghadu al-halal ila Allah at-talaq, ya. Yang paling dibenci Allah walaupun itu halal adalah apa? Talak. Halal tapi dibenci Allah, apa? Perbuatan talak, ya. Nah, untuk menghindari itu jangan sampai talak terjadi itu, ya, mediasi terakhir. Mediasi. Udah dinasihati, udah diberikan istilahnya bisa tempat tidur, udah dipukul juga dengan pelan-pelan, dengan pukulan yang mendidik, maka pindah cari kita mediasi, ya. Pertemukan keluarga kita sama keluarga dia, pertemukan. Nanti dia sebagai hakim nih, ya.
Setelah itu, apakah dia akan yatafarraqa berpisah atau ijtama'a akan berkumpul lagi? Dua-duanya akan dipilih. Nanti hakim yang berhak untuk memutuskan apakah berlanjut atau enggak. Ya, tapi kalau bisa jangan sampai tolak. Jangan sampai tolak terjadi. Itu sedikit kembali kepada pembahasan yang tadi kita sampaikan ya. Jadi itu yang salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala ketika misalkan ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, ketika orang itu semuanya kumpul, baik bangsa jin dan manusia, minta masing-masing, aku akan kasih masing-masing permintaannya. Beda-beda, ya kan? Subhanallah, Allah akan kasih masing-masing itu permohonannya. Nah, setelah itu, mana qasa zalika min 'indi illa kama yanqusul muhit idza udkhila al-bahr. Ya. Jadi itu perumpamaannya kata Allah, ya. Rizki yang aku kasih kepada mereka masing-masing permintaan orang ini dari bangsa jin yang dulu, dari bangsa manusia yang dulu sampai sekarang ini, itu sama seperti jarum. Tahu jarum? Lubang jarum yang kecil. Ketika dimasukkan dalam laut, angkat lagi, apa yang terjadi? Apa yang disaksikan? Lihat air yang nempel di lubang jarum. Begitulah rizki yang Allah berikan kepada masing semua orang yang kumpul di situ lapangan itu. Ya. Karunia Allah, rizki Allah yang mana? Yang air laut. Bandingkan air laut sama air yang masuk ke dalam lubang jarum itu. Subhanallah. Luasnya karunia Allah, luasnya rizki Allah itu di situ. Sebagai ini dari manusia dulu awal sejak zaman ada kumpul sampai yang sekarang, dari bangsa jin manusia kumpul semuanya, masing-masing minta. Itu semuanya masing-masing dikasih sama seperti air yang masuk ke dalam lubang jarum ketika dicelupkan ke dalam air laut. Ya kan? Ini rizki yang ada diberikan kepada semua orang itu di satu lapangan itu. Kemudian air lautnya adalah rizki yang masih tersisa dari Allah, masih luas sekali. Ya, subhanallah. Ya. Ini bentuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan. Ya, mohon apa yang kita inginkan, minta saja, berdoa saja. Itu tugas kita. Ya, akan apa yang Allah perintahkan kita, ud'uni, itu aja. Ya, berdoa gitu, minta aja. Masalah dikabulkan, masalah dikasih, itu nomor 2. Ya. Allah pasti akan kasih itu, cuman ya ada yang langsung dikasih, ada yang nanti ditunda sebentar, ada yang nggak dikasih di dunia sama sekali, nanti dikasih di akhirat. Sampai ada seorang hamba itu nanti di akhirat kaget, ini apa ya Allah? Ya, itu sebenarnya gunung Uhud. Ini adalah doa-doa kamu yang dulu aku kumpulkan, aku belum kasih dulu di dunia, kata Allah. Sekarang aku kasih. Ini bukti daripada apa? Ud'uni astajib lakum. Ya. Dalam ilmu bahasa Arab itu astajib lakum, ini jawab, ya. Allah mengatakan berdoalah, wajib aku akan kasih kalian. Ya. Oh, mustahil kita akan dikasih sama Allah, enggak. Ya. Sebagai seorang muslim, ya, sebagai yang yakin dengan karunia Allah, maka kita harus optimis. Ya, muslim itu optimis, pasti akan dikasih gitu. Ya enggak sekarang dari dunia. Bahkan orang kafir pun kalau minta dikasih, gitu kan? Orang kafir sekalipun dikasih sama Allah, tapi sebatas dunia. Mereka hanya dikasih sebatas dunia. Karena sifat Rahman, Rahim itu adalah khusus buat muslim ketika nanti sudah masuk ke dalam negeri akhirat. Rahimnya Allah itu ada di akhirat. Ya, Rahman itu ada di semua muslim ataupun non muslim dikasih sama Allah. Itu Rahman Allah. Ya, pengasih Allah, sifat Allah itu Maha Pengasih, ya kan? Rahman. Ini semua yang muslim, yang non muslim, yang nggak sholat, yang nggak mau taat kepada Allah, dikasih semuanya rizki sama Allah, makan semuanya. Itu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Rahim Allah, sifat Allah yang Maha Penyayang, ini khusus untuk muslim, khusus untuk yang mengatakan bahwa bersaksi bahwasanya la ilaha illallah di sini nanti akan dikasih di akhirat. Kita saksikan di dunia sekarang ini. Orang muslim, orang non muslim juga dikasih makan, bahkan rezekinya melebihi orang muslim gitu kan. Bahkan itu sifat Rahman Allah di situ. Ya, kalau sudah masuk ke dalam Rahim, nah ini ya orang muslim nggak bisa di sini. Walaupun dia menghajikan 100 orang, walaupun dia mengumrahkan sekian ribu orang, ya, tapi dia non muslim. Ya, itu hanya sebatas di dunia saja. Rahmannya sebatas di dunia. Kalau sudah Rahim nggak masuk itu. Tetap ketika dia dalam hatinya nggak mengatakan la ilaha illallah, tetap Allah nggak akan terima itu. Selama syahadatnya belum ada, maka sebesar apapun kebaikan hanya sebatas dunia, ya, hanya sebatas dunia saja. Bapak-bapak sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu mungkin terlalu malam ya. Jadi mungkin apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan ke kita,
Maka tadi pahala-pahala yang Allah sudah berikan karunia-karunia tadi adalah aku akan kasih hanya kepadamu kalian. Ya, kata Allah, aku gak akan menguranginya sedikit pun. Ya, innama summa uwaffiyakum iya. Aku akan kasih semua kembali pada kalian. Baik kembali pada kalian. Mudarat, jahat kalian kembali pada kalian semuanya. Ya. Maka faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau dapat taufik hidayah dari Allah menjadi orang baik, falyahmadillah. Ya. Puji Allah, alhamdulillah kita menjadi orang baik. Kita menjadi taat, kita menjadi orang yang cinta dengan pengajian, cinta dengan taklim, ya. Falyahmadillah. Maka ucapkanlah syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena enggak semua orang diberikan rasa suka itu. Suka dengan ilmu, enggak semua orang, ya. Banyak orang di luar sana ada waktu tapi enggak bisa duduk seperti ini. Ya, antum adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang bisa berkumpul untuk suka kepada pengajian-pengajian ataupun taklim. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, dan jika ada mungkin yang mau menambahkan barangkali ya. Kalau pertanyaan mungkin baru berat nanti. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Nambah. Nambah satu lagi. Yang anak yatim tadi berapa nih tadi? Apa yang tadi? Kenapa? Kalau yang anak yatim tadi? Anak yatim. Kata Ustaz yang kemarin tuh bersama ibunya lebih baik itu. Allahu Akbar. Satu paket ini. Satu paket. Ya, ini bocor pembahasan baru ini. Jadi mesti kita kaji lebih dalam. Dari yang poni itu ya. Dosa percaya dia tadi. Ya, dosa meninggalkan ibunya. Kalau ada ibunya. Ya, kalau juga mau dengan kita. Ya, ya udah anaknya aja sebentar dulu lah, anaknya aja. Kasihan ya anak. Biasanya kalau anaknya itu dikasih, ibunya pasti Iya. Asalnya ini angin-anginnya ini. Boleh, silakan. Nah, Ini tanya Pak, tadi masih seputar tadi contoh dari Rasulullah SAW, dari istri-istri Rasulullah yang salah itu Pak, mana yang hidup hampir bersamaan Pak? Kalau lihat dari contoh itu, adakah kan ini kita boleh sampai 4? Nah, kebanyakan kita sekarang ini pingin semua hidup bersama, sedangkan Rasulullah contohnya menurut sepengetahuan saya mungkin tidak ada yang bersamaan. iya. Tempatnya apa dulu? Maksudnya? Kalau Rasulullah itu kan memberi contoh untuk kita ya. Sepengetahuan saya Rasulullah itu dengan istrinya itu tidak ada yang bersamaan. Bersamaan hidup maksudnya. Iya, dari istri-istri Rasulullah itu. Jadi kalau kita mencontoh seperti itu mungkin kita akan tidak pernah tercapai gitu, mendapatkan istri yang 4 tadi itu. Jadi coba dulu aja. Coba satu dulu. Tahu. Maksud saya gini. Enggak. Cobanya sekalian 4 Iya. gitu. Enggak. Kita selalu berdalil untuk mendapatkan istri 4. Iya. Sedangkan Rasulullah itu mempunyai istri banyak tapi tidak hidup dalam istri yang bersamaan gitu. Empat-empatnya itu, Tidak empat-empatnya tidak seperti itu. Tapi pernah nyoba nggak? Oh enggak. Jangan begitu Pak. Salah nanti, salah penafsiran jangan. Jadi gini ya. Apa itu? Pertama kita garis bawahi bahwa Rasulullah SAW menikah 4 itu, yang 4 istri beliau itu semuanya janda kecuali 1, Siti Aisyah. Ya itu Siti makanya Aisyah itu yang paling muda. Ya. Sekarang kita mau menikah lagi, nggak mau dengan yang paling tua, mesti cari yang baru tamat SMA pengennya yang muda. Ini kan pertama sudah menyalahi. Jadi kemudian yang kedua, kalau ada, ya alhamdulillah. Yang kedua yang kita garis bawahi, Rasulullah SAW menikahi itu karena melihat anak-anaknya yang banyak, janda-janda itu. Anaknya banyak, kemudian gak ada yang akan menanggung. Ya, suaminya meninggal dalam peperangan. Seperti Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah siapa nama suaminya sebelum nikahi Nabi? Betul. Ayo. Nah, itu masa lalu Pak. Masalah, saya tanya, nama suaminya siapa? Kan janda. Ya, dinikahi sebelumnya oleh siapa? Namanya Abu Halah. Abu Halah itu suami yang pertama dari Siti Khadijah. Dan semua anak Nabi itu dapatnya dari Siti Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim itu dapat dari Maria Al-Qibtiyah istilahnya. Nama istri beliau, Maria Al-Qibtiyah. Tapi semua yang janda itu hanya satu yang gadis, hanya Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi nggak ada keturunan dari Siti Aisyah. Nah, beliau hidup bersama 4 istri beliau, ya, itu dengan istilahnya pertama bukan mengedepankan hawa nafsu, ya,
keempat-empatnya dinafkahin. Ya walaupun tua seperti Saudah misalkan, istri beliau sangat tua sekali. Ya udah nggak ada nafsu untuk istilahnya melakukan hubungan. Ya, tapi beliau kasihan dengan dia anaknya sama dia yang sudah keadaan tua dan tidak ada yang akan menafkahi anak-anaknya. Itu jadi Nabi mengambilnya untuk sebagai istrinya. Ya, dan tahu, saya yakin Nabi sendiri lebih tahu ya bagaimana keimanan Saudah, bagaimana keimanan Khadijah, bagaimana pasti masing-masing punya kelebihan itu. Siti Khadijah misalkan, ya ada kelebihan masing-masing. Ya, Siti Khadijah semenjak dipersunting Nabi sudah bahkan Siti Khadijah sendiri yang ingin untuk menawarkan diri kepada Nabi. Gitu. Karena melihat akhlak dan perangai Nabi SAW yang begitu baik, ya, yang begitu agung. Sampai Allah mau memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah sudah memuji beliau subhanahu dan akhlaknya. Dari sejak masih muda enggak jujur, istilahnya sudah jujur, apa yang dijual itu selalu dikabarkan kepada pun lama-lama Rasulullah tertarik dengan apa? Dengan ada di sini yang diproduksikan dari Khadijah ini untuk apa? Untuk kemajuan Islam. Itu hartanya. Beliau adalah Siti Khadijah ini adalah wanita terkaya. Ya, sehingga ini bisa dimanfaatin untuk kemajuan Islam, untuk dakwah Islam. Gitu. Jadi di situ Nabi menikahinya ya dengan saat itu Nabi berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Walaupun udah tua tapi semalu. Ya, disitulah Allah sudah ciptakan menyatukan hati beliau dengan Siti Khadijah. Kemudian istri-istri yang lain tetap hidup bersama dengan itu. Ya. Jadi ketika hidup di dunia bersama, nanti ketika nanti di akhirat pun sampai di akhirat akan bersama juga. Ya, makanya kenapa begitu sepeninggal Nabi tidak ada yang menikah lagi istri-istri beliau. Karena memang tidak ada yang lebih tinggi ketakwaannya manusia pilihan kecuali Nabi SAW. Gitu. Karena pasangan di dunia itu menjadi pasangan di akhirat nanti. Pak, ibu yang sekarang jadi istri bapak adalah pasangan ibu bidadari bapak nanti ketika di jannah dan surga. Gitu. Itu kalau baik kan, kalau di dunia disiksa nggak mau apa sih kan ketemu lagi kan? I know what you mean. Jadi seberapapun, bagaimanapun kita nggak suka ya kan dengan istri di dunia, tapi nanti di akhirat dia akan dirubah oleh Allah menjadi suami bidadari. Sabar. Bosan kan? Sabar aja. Karena dunia nggak lama pak. Ya, ma baina sittin wa sab'in kata Nabi, antara 60 70 udah 8 menit pak. Sedikit daripada yang melewati itu. Ya. Jadi oleh karena itu saudara tadi Nabi SAW tidak mengedepankan hawa nafsu ketika berkeluarga atau menikahi janda-janda itu, sehingga hidup bersama begitu indah. Kadang-kadang diajak lari bersama, kadang-kadang diajak lomba, itu bentuk daripada kebersamaan beliau. Bisa begitu, karena memang Nabi SAW sudah bukan hanya dengan hawa nafsu sendiri ya kan, tapi itu adalah wahyu dari Allah. Ya datang dari Allah untuk melakukan Nabi melakukan perbuatan nggak pernah dengan hawa nafsu sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang mau diucapkan Nabi, apapun yang akan dilakukan Nabi, nggak ada dari diri beliau sendiri, nggak ada. Itu adalah wahyu yang datang dari Allah. Ya, wahyu dari Allah untuk apa? Melakukan perbuatan itu, untuk mengucapkan ucapan itu. Kita sekarang beda, karena kelas kita sudah berbeda. Kita sekarang pasti mengedepankan hawa nafsu. Ya, ditawarkan ini menikah, ya sama aja. Begitu dihadapkan dengan janda umur 40 tahun, 50 tahun, ya, udah pelan-pelan mundur. Ya. Gak mau. Tadi katanya mau ikut sunnah. Begitu dihadapkan umur 65 tahun, pelan mundur. Ya, berarti bukan ikut sunnah. Itu semua betul-betul adalah atas dasar hawa nafsu kan. Ini beda. Itulah perbedaan kita sama Nabi SAW. Tapi walaupun dengan itu ya kita tetap berusaha menjadi yang terbaik, ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini saya kira cukup ya karena waktu sudah malam ya. Ya udah jam 9. Angkat stasiun. Ya kita doa sama-sama pada musibah bagian sedang ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لنا الفاتحة. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi